Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di mata kuliah metodologi penelitian teknik pertanian ya. Dengan materi yang akan kita diskusikan hari ini adalah strategi menyusun bab 2 ya, bab tinjauan pustaka. Baik, sama-sama seperti biasa sebelum kita belajar memang kita harus meluruskan niat ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu atau kegiatan, kita berniat dulu melakukan kegiatan tersebut sehingga tujuannya nanti adalah bahwa kegiatan yang kita laksanakan itu sesuai dengan target kita ya. Jadi kita di sini sama-sama datang adalah untuk menuntut ilmu, masing-masing silakan membaca doa sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, jadi yang akan kita diskusikan adalah melanjutkan diskusi kita minggu lalu yaitu strategi bagaimana kita menyusun bab 1 ya, atau pendahuluan. Nah, apa namanya? Dan kemarin kita juga mengkombinasikan dengan materi bagaimana kemudian kita membuat judul penelitian. Nah, sama-sama kita udah paham bahwa membuat judul itu adalah di akhir ya, setelah kita mengidentifikasikan masalah, merumuskan masalah, menetapkan tujuan penelitian, habis itu membuat ruang lingkup penelitian. Apa namanya? Baru kita bisa membuat judul penelitian, di mana judul itu ada syarat-syaratnya, misalnya tidak boleh terlalu panjang, kemudian apa namanya harus mengikutkan keywords atau kata kunci, kemudian mengandung objek penelitian, mengandung variabel variabel penelitian kita yang ada dua misalnya, ada variabel bebas, ada variabel yang terikat. Nah, sehingga tujuannya adalah ketika seseorang membaca judul, pembaca kita, mereka langsung mengerti, mendapat gambaran tentang apa isi daripada nanti tulisan atau skripsi kita. Nah, inilah yang kemudian akan memberi keputusan kepada pembaca untuk meneruskan membaca atau tidak ya. Jadi hari ini kita lanjut di bab 2-nya yaitu strategi menyusun bab 2, bab tinjauan pustaka. Nah, kita lihat sebenarnya apa kajian kepustakaan itu ya. Jadi kajian kepustakaan adalah kajian untuk mengidentifikasikan ya, tema-tema terkait apa namanya topik penelitian kita. Jadi artinya yang relevan ya. Kemudian mungkin menilai berbagai metode yang ada, misalnya yang ingin kita apa namanya kaji juga, atau memberikan gambaran umum tentang konteks. Jadi misalnya Ibu di area pengeringan ya, maka harus memahami definisi pengeringan, jenis-jenis pengeringan, macam-macam alat pengering seperti itu. Atau membentuk arah penelitian baru, itu boleh. Jadi caranya itu adalah berawal dari kita menggali ilmu pengetahuan yang telah ada ya. Kemudian kajian kepustakaan ini juga untuk mendiskusikan berbagai konsep, mengeksplorasi kekurangan atau kelemahan. Jadi ada nanti jenis penelitian yang minggu lalu kita sebut dengan penelitian pengembangan ya. Penelitian pengembangan ini adalah berdasarkan kelemahan dari penelitian sebelumnya. Jadi bisa termasuk ke dalam kajian kepustakaan. Kemudian mengelaborasi gagasan baru untuk dibuktikan. Apabila kita nanti punya hipotesis ya, tergantung data juga. Ada juga misalnya kita berada di statistik yang masih deskriptif, kita tidak menguji hipotesis, tapi juga kita ingin membuktikan sesuatu secara deskriptif bisa. Hanya seringnya ketika orang membuktikan sesuatu memilih apa namanya menggunakan statistik yang lebih tinggi yaitu statistik inferensial. Oke. Nah, di sini kita lihat tujuan kepustakaan, tujuan tinjauan kepustakaan. Yang satu mengenal dan memahami materi yang dikaji, diteliti, dan dibahas. Jadi betul-betul memperdalam pengetahuan kita atau wawasan kita. Sebenarnya dengan mengambil sejumlah SKS mata kuliah sebelum kita sampai di penelitian itu sudah dalam rangka memberikan pengetahuan awal kepada kalian. Jadi sebelum melaksanakan penelitian sudah ada kuliahnya dulu, mata kuliahnya dulu. Nah, hanya sekarang kan kalau mata kuliah itu masih sangat luas ya. Belum tentu sesuai dengan topik yang kalian pilih untuk penelitian kalian. Maka menjelang melaksanakan penelitian, waktu tahap membuat proposal, kita akan menggali dulu kembali atau meninjau kepustakaan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya. Kemudian mengetahui berbagai teori atau konsep yang relevan tadi ya. Jadi harus tahu tadi, misalnya pengeringan tadi harus tahu definisi pengeringan, bagaimana mekanisme proses pengeringan, sampai mungkin bagaimana menghitung ya dry rate istilahnya atau laju kecepatan pengeringan dan sebagainya.
Kemudian kita mengetahui berbagai metode penelitian untuk pengumpulan data, penentuan responden, dan analisis. Ya, ini nanti apa namanya materi yang tinjauan perpustakaan yang ini akan sangat menentukan bagaimana kita bisa menyusun bab 3 kita dengan baik ya. Kemudian mengetahui berbagai kontroversi, perbedaan dan pandangan akademik. Jadi kita dengan apa namanya dengan melakukan tinjauan perpustakaan, kita juga jadi tahu bagaimana perkembangan terkait tema yang kita pilih. Mungkin ada kontroversi, ada perbedaan, dan bagaimana pandangan apa namanya peneliti-peneliti sebelumnya. Ini disebut dengan pandangan akademik. Jadi pada akhirnya tujuan tinjauan perpustakaan adalah kita mendapatkan landasan untuk merumuskan masalah kita. Jadi ada landasan ilmiah. Salah satu strategi juga Ibu bilang waktu kalian membuat proposal nanti, pegang dulu satu atau dua jurnal yang utama yang primer yang menjadi model apa namanya atau dasar, itulah landasan untuk melaksanakan penelitian kalian. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah penyusunan bab 2 itu bagaimana jadi. Oke? Mudah sekali sebenarnya, kumpulkan berbagai pustaka yang relevan dengan ruang lingkup penelitian kita dan sebaiknya mungkin tulis di atas kertas ukuran, kita buat kartu. Kita bisa buat kartu ukuran tangan ya, kita potong kertasnya dan kita tulis. Seperti itu. Boleh kalian misalnya melakukan apa namanya langsung penulisan di apa namanya di komputer, kalau sekarang ada laptop juga boleh. Cuman perbedaannya adalah kalau kita ikut menulis dengan tangan ya, apa namanya ada apa double misalnya menulis kemudian dan membaca ya dia ada dua kali sehingga sebenarnya yang lengket di memori kita itu lebih daripada kita baca sekilas langsung copy paste. Jadi kita nggak ada experience mengetik kalimat per kalimat atau kata per kata. Makanya mungkin nanti uh, kok banyak nggak ada di dalam memori ya. Jadi proses belajar orang lama itu menulis ya. Sekarang ibu juga ketemu anak-anak sekarang tulisannya mungkin nggak terlalu bagus. Akibat tadi menulisnya jarang-jarang ya, karena sudah ada alat. Coba ini boleh kita coba aplikasikan. Kita kembali menyiapkan kartu kosong ya, kartu kosong, kertas kalian potong kayak HVS atau apa. Kemudian kita tulis di situ perpustakaannya. Kemudian kita identifikasikan dan klasifikasikan materi yang telah dikumpulkan. Jadi kalau sudah kita tulis sampai beberapa, misalnya 20 atau 25, lalu kita bisa mengklasifikasikan materinya. Oh, ini tentang konsep pengeringan. Oh, ini tentang alat pengering, gitu kan? Oh, ini tentang perhitungan laju pengeringan. Jadi kita bisa kelompokkan dia misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita susun urutannya seperti puzzle, sehingga membentuk novelty yang utuh dan menarik. Jadi sebenarnya kita bisa apa namanya membuat seperti puzzle tadi. Enaknya apa? Karena kita main dengan kartu tadi, kita bisa pindah-pindah dia ya. Boleh juga nanti kalau kalian memang malas mengetik, ngetiknya di laptop kan. Kodenya aja yang di kertas. Kode misalnya ada konsep kalian ketik berbentuk tabel, di sini di kolom kode kalian kasih misalnya kodenya A1, A2 gitu kan. Dan nanti kalian main puzzle kode itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini hanya suggestion dari Ibu kan. Bagaimana kita bisa menyusun kepustakaan. Artinya kita mengumpulkan materi dulu. Setelah kita kumpulkan materinya, kemudian kita perlu mengidentifikasikan dan mengelompokkan materi yang sudah kita kumpulkan tersebut. Lalu kita susun dia. Kita susun supaya membentuk. Jadi kalau main puzzle masih kurang cocok kan bisa dipindahin lagi, kira-kira seperti itu. Setelah dilihat bagus, baru kira-kira yang seperti itu yang kita buat. Nah, sebenarnya dengan menulis di laptop juga bisa ya kalian. Oh, ini kayaknya nggak di sini, di cut, dipindahin kemari bisa, Mas. Nah, dalam meninjau perpustakaan tadi, kita perlu paham tentang namanya rujukan ilmiah. Ini mungkin sekarang jadi masalah ya. Misalnya beredar berita, berita nanti jadinya hoax misalnya. Nah, itu sebenarnya bukan rujukan ilmiah. Kemudian ada website-website atau portal ya yang menyajikan informasi atau berita. Nah, kadang-kala kita juga sebagai ilmuwan nggak langsung mengambil dari portal tersebut. Kita ketahui bahwa di balik media online itu ada bisnis ya, bisnis. Seperti misalnya kan kita ini baru ada serangan apa namanya Hamas ke Israel ya. Jadi terjadi perang di Timur Tengah dalam beberapa hari ya. Udah tahu? Udah diikutin beritanya? Tanggal 7 kemarin katanya Hamas menyerang dan serangan Hamas kali ini apa namanya tidak diketahui oleh Israel ya. Jadi mereka menyusun strategi. Biasanya ketika Hamas mau menyerang Israel tuh punya apa informasi informan yang ketahuan ya sehingga mereka katanya menyerang lebih dahulu untuk membela diri. Nah, yang kemarin tanggal 7 memang Israel nggak tahu dan ada strategi dari orang Hamas ya.
menyerang dalam waktu 20 menit, tapi langsung dikeluarkan 5.000 rudal ya. Sehingga Iron Dome-nya bingung, dia kan sistem AI ya, artificial intelligence. Jadi begitu ada rudal datang dari apa namanya Gaza ke Tel Aviv ya, uh, satelit udah baca, jadi langsung dihitung kalkulasi kapan sampai dibalas dengan rudalnya Israel. Jadi dia di atas meledaknya. Cuma nanti kalau ada puing yang jatuh bisa juga mencelakai orang di bawah. Tapi diinginkan adalah dia hancur di atas, jadi nggak menimbulkan apa namanya, kerusakan dan kematian orang ya. Nah kemarin itu 5.000 langsung ini, dikasih dalam waktu 20 menit. Si Iron Dome-nya bingung dan dia kehabisan rudalnya untuk membalas ya. Jadi akhirnya jebol, dan setelah jebol itu mereka juga masuk dengan terjun payung ya, masuk ke dalam saya. Jadi berat. Jadi ada berita-berita. Cuman ada berita yang mau ditulis membangkitkan emosi ya, Muslim dunia. Nah ini kita khawatir nanti kita sebagai orang Islam marah ya dan harus anti Israel ya gitu, dan kita ingin ikut-ikutan. Nah, kalau kebanyakan negara nanti akan seperti itu di seluruh dunia, maka akan jadi yang namanya perang dunia ketiga. Nah, perang itu nggak enak tentunya ya. Apa namanya, salah satu portal yang dipost di grup dosen gitu ibu baca, portal apa Islam gitu, Islam gitu kan. Begitu ibu baca beritanya, banyak kali iklan kan, masuk iklan, nah dia bisnis. Ibu cara lihatnya gitu aja. Begitu kita baca berita satu alinea, langsung udah ada iklan orang nggak pakai baju lah entah apa ya. Habis itu baca lagi satunya iklan iklannya. Kalau ada portal walaupun namanya Islam, tapi dia sebenarnya membiarkan iklan masuk untuk dapat uang ya dari orang baca berita yang viral, sebenarnya dia cari uang di situ ya. Dan kita tertipu kalau kita kemudian emosi, emosi ya sebagai muslim ya, harus terlibat dalam konflik internal mereka di sana ya kan. Nah, seperti itu. Jadi salah satunya ya, sebagai saintis melihat oh, ini dia sebenarnya memanfaatkan isu aja, dia cari uang dengan untuk portal dia sebenarnya. Nah, kalian harus ada sen ke situ membaca berita. Dan tapi kita mendoakan lah ya, semoga apa namanya orang Islam sesuai dengan namanya Islam itu cinta damai ya. Jadi di Palestina sendiri ada dua kubu dia, Hamas dengan Fatah. Fatah ini adalah orang Islam yang tidak suka perang ya. Hamas ini memang dia uh, sukanya seperti itu, sehingga ada istilah orang apa namanya Barat untuk Hamas itu adalah teroris ya, karena mereka sering membuat bom bunuh diri atau apa seperti itu. Oke, jadi kita harus ada rujukan ilmiah karena kita ini ilmuwan. Rujukan kita harus ilmiah, itu maksudnya. Nggak boleh sembarangan ada berita kita serap dan kita kemudian apalagi memicu atau memprovokasi emosi masyarakat global ya. Kita di sini rujukan ilmiah fungsinya itu adalah untuk menambah wawasan penulis atau peneliti ya, dan menjadi landasan berpikir ilmiah. Ini menunjukkan bagian tulisan yang dianggap sebagai acuan sumber tertentu dan menghindari praktek plagiat. Nah, itu salah satu tujuan apa namanya rujukan ilmiah. Nah, plagiarisme ini ada pertemuan khusus sangat berbahaya karena di sini ada makna mencuri. Nah, dalam Islam mencuri itu hukumnya potong tangan. Ya, sebenarnya hukum Islam itu sangat tegas ya. Seandainya hukum ini dijalankan, mungkin nggak ada orang Islam yang mencuri. Seperti dulu ya, masa kerajaan Aceh Jaya, katanya kalau ada jatuh barang kita, 2 hari, 3 hari lagi kita datang masih ada di situ. Nggak akan ada yang berani intensif. Karena Sultan langsung potong tangan kalau ada yang melapor dia mencuri. Jadi ketika hukum ditegakkan ya, tercipta satu sistem yang apa namanya bagus. Kayaknya ada CCTV gitu. Kalau kita mungkin kalau ada CCTV nggak berani ambil ya. Padahal kalau Allah kan bisa melihat semua dan kita juga ada malaikat yang udah catat kalau kita ambil ya. Kemudian membantu pembaca untuk mencari sumber rujukan yang dipakai. Nah, tujuan yang satu lagi ya, kita kan kenapa misalnya kita tulis bab 2 kita menyebutkan sumber rujukan. Selain supaya kita nggak dibilang mencuri, kita menghargai orang tadi kan, respect, ternyata membantu pembaca lagi. Rupanya pembaca butuh juga sumber itu. Nah, dia cari lagi sendiri. Jadi tidak dibenarkan nanti membuat kutipan sekunder. Si Anu di dalam si Anu gitu, nggak boleh. Si A di dalam si B ya, nggak boleh. Karena kita begitu kita membaca sebagai pembaca, kita mau rujukan ini, kita tinggal lihat daftar pusakanya dan kita cari sumbernya tersebut ya. Kemudian memberi penghargaan kepada penulis lain yang dijadikan sebagai sumber acuan referensi tadi. Jadi sangat penting ya kita memahami ada etika ilmiah di situ. Nah nanti ada mungkin kita melihat referensi tahun lama, apakah boleh? Tahunnya udah 1800, nah kita sekarang di 2000, itu tahun 1950 saya. Boleh sah digunakan sumber walaupun tahun lama, tapi perhatikan relevansi. Kemudian pastikan digunakan karena tidak ada literatur lain yang lebih baik. Tapi kalau misalnya
kalian ambil pengeringan, teknik pengeringan apa tentang alat pengering terowongan Hohenheim. Ambil yang ada mungkin di tahun berapa? 2001 ya. Ada. Yang punya ibu tahun 2021, 2022 ada. Nggak kalian ambil, kalian skip. Itu tidak bijaksana. Harusnya juga mengambil yang tahun baru gitu. Itu kira-kira ya. Jadi pastikan kalau mengambil yang tahun lama dicek dulu karena tidak ada lagi yang terbarunya. Nah, biasa untuk tahun lama kita pakai kalau memang dia berupa buku ya. Nah, kalau jurnal sumbernya kita mesti ambil yang tahunnya yang lebih baru daripada tahun yang lama. Atau kita mengambil juga tahun lama dan tahun baru karena memang ada kontroversi atau perbedaan. Ambil bersatu sama-sama. Jadi nanti jangan, memang ada sih yang mempersyaratkan nggak boleh menggunakan referensi yang 20 tahun yang lalu. Nah, kalau Ibu memahaminya tidak seperti itu. Kita pakai kalau kita perlu. Ya, kayak kita menggunakan Al-Quran, dia udah 1400 tahun yang lalu. Nah, kalau ada orang bilang dalam jurnal nggak boleh loh memakai sumber ilmiah dari 20 tahun yang lalu. Al-Quran itu sumber rujukan ilmiah juga boleh digunakan. Jadi kalau kita baca jurnalnya orang UIN, ya, jurnal yang terkait dengan ilmu agama ya, maka rujukannya adalah Al-Quran. Jadi mengambil ayat apa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat rujukan ilmiahnya. Yang pertama apa yang bisa yang diprioritaskan ya, yang perlu kita ambil contohnya adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang singkat ya dan sistematis. Dan dia dipublikasi mungkin di dalam jurnal, mungkin di dalam proceeding. Jadi ada dua. Kalian bisa lihat. Kalau pembeda antara jurnal dengan proceeding tahu? Apa beda jurnal dan proceeding? Jurnal adalah terbitan ilmiah yang berkala. Jadi keluarnya rutin. Kayak Rona, kapan kok Rona keluar? Setiap bulan? Hmm. Berapa kali setahun? Nah, harus tahu ya berkalanya. Jadi dia selalu keluar di yang dijadwalkan. Kemudian proceeding adalah terbitan ilmiah yang keluar per ada conference. Maka ada proceeding nasional, ada proceeding internasional. Kalau seminarnya nasional, proceeding nasional. Kalau seminarnya internasional kayak IKTS, maka kita punya proceeding internasional ya, karena seminarnya internasional. Oke, jadi ada jurnal internasional, jurnal nasional, jurnal ilmiah mahasiswa, proceeding internasional, proceeding nasional. Jadi boleh yang mana aja diambil. Yang biasanya kalau jurnal internasional katanya bagus ya kan, tapi belum tentu juga karena jurnal internasional itu ada grade-nya lagi. Lihat key berapa. Kalau jurnal nasional kita tinggal lihat grade Sintanya, Sinta berapa ya. Nah, kemudian ciri-ciri artikel yang valid apa? Ciri-ciri artikel yang valid, kita lihat dulu susunan bakunya, yaitu ada pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, saran, dan referensi. Jadi diingat sama seperti sistematika kita menulis apa namanya skripsi, bedanya di dalam jurnal nggak ada lagi bab 2-nya. Karena bab 2-nya langsung dilarutkan ke dalam pendahuluan. Dan kemudian juga bab 2 itu larut ke dalam pembahasan. Maka tidak ada khusus yang bab 2 tinjauan pustaka. Sementara skripsi, karena kita baru latihan nih, latihan apa namanya menjadi ilmuwan, kita diminta membuat khusus bab 2 dulu, karena disitulah kita memperkaya pengetahuan kita. Kemudian ada, setelah lihat susunannya ya, ada informasi, alamat, nama jurnal, nomor, volume, halaman, nama penulis. Harus ada identitas jurnal. Sekarang kan zamannya online, ada juga mungkin jurnal odong-odong yang masuk. Nah, bagaimana cara supaya kalian tahu ini? Sama seperti berita tadi. Berita ini hoax atau enggak? Atau iya berita benar, cuman disampaikan dengan niat tertentu untuk nipu kita. Kita lihat, salah satunya misalnya, ibu langsung nggak serak, ini membuat apa namanya Islam garis keras. Salah satunya, ibu nggak serak, dia juga membiarkan iklan-iklan yang tidak ini masuk ke portal dia. Artinya dia cari duit di situ. Karena setiap ada iklan, dia dapat duit. Apalagi kalau berita yang dia post itu viral, karena tadi orang emosi ya, di post lagi, di forward lagi, bisa puluhan ribu atau jutaan orang melihat. Berarti berapa dia masuk uang ya, dengan ada bertabur iklan di atas laman dia itu. Kemudian bisa di tracking atau dilacak. Jadi biasanya dia ada DOI misalnya, digital object DOI ini adalah digital object identifier. Bisa kita lacak. Jadi apa namanya? Dan biasanya malah memang ada alamat resmi kayak jurnal Rona kan. Kita masuk ke website jurnal dan kita bisa tracking dia. Nah, itu dilihat ya. Kalau ketemu artikel, cek dulu. Nah, nanti ada artikel.
Tapi nggak ada informasi namanya, udah nggak usah ambil, tinggalin, anggap nggak valid, ya seperti itu. Hindari rujukan yang tidak lengkap informasi tadi ya. Kemudian rujukan mungkin yang sudah tidak berlaku, rujukan yang tidak berlaku mungkin memang ada peraturan misalnya yang sudah dikeluarkan yang baru. Jadi peraturan lama perundang-undangan itu sudah nggak berlaku. Kalau dalam Islam namanya mansuh ya, mansuh sudah dibatalkan, itu jangan diambil. Rujukan sekunder dan tertir. Ini kan kalau rujukan lama kan, misalnya dulu manusia ini yakin bahwa bumi ini pusat tata surya. Itu ilmuwan dulu ya. Nah, kalau masih ada rujukan itu sudah nggak berlaku lagi karena hasil pertemuan apa hasil ilmu pengetahuan selanjutnya sudah membuktikan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Itu yang ilmu yang juga kemudian berubah ya. Maka kita manusia ini ilmu kita sangat sedikit. Boleh jadi yang kita yakini hari ini kemudian bisa dibuktikan oleh generasi berikutnya masih kurang cepat diperbaiki. Bisa jadi seperti itu. Kemudian hindari juga rujukan sekunder dan tertir tadi. Kalau sekunder si A di dalam si B. Kalau tertir si A di dalam si B di dalam si C. Cucunya. Nah, kita hindari yang merujuk di dalam. Jadi kita kalau ingin merujuk misalnya baca jurnal ibu kan merujuk ibu. Terus di dalam pada kepustakaan ibu kan ketemu yang lain. Jangan bilang si A di dalam katir tapi langsung cari lagi ya artikel itu. Jadi kalian selalu kemudian menemu sekundernya ya. Kemudian rujukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tadi misalnya nggak jelas sumbernya, nggak ada jurnalnya, cuman di portal biasa kan, jangan dipakai. Ini pengaruh nih kita bagaimana menjadi orang pengaruh berdasarkan gimana pakai landasan apa kita berpikir. Itulah akan membentuk kita jadi orang apa. Landasan apa yang kita pakai untuk berpikir. Terbayang nggak oleh kalian? Boleh nggak kita membunuh orang? Membunuh orang lain? Dengan ilmu yang udah ada di pikiran kalian sekarang. Kan ada dalam ayat itu, jiwa dibayar dengan jiwa. Harta dengan harta ya. Boleh nggak kemudian itu dipakai? Bahwa kita boleh bunuh non-muslim. Nah, pada itu case-nya case individual. Misalnya terjadi pembunuhan ya. Ada seseorang bunuh seseorang. Berhak misalnya si apa namanya ahli waris atau orang tua yang itu membunuh si pembunuh itu ya. Coba kalian bayangkan kalau ada sebuah rudal ditembakkan dari Gaza ke Tel Aviv. Siapa yang mati di sana? Sipil kah, militer kah, pemerintah? Sebenarnya dia lawan siapa gitu? Apakah orang kafir itu harus mati semua? Kafir itu ada 4 golongan kalau kita belajar. Hanya kafir yang menyerang kita yang boleh menjadi musuh kita. 3 lagi golongan harus dilindungi. Malah ada yang terakhir kafir zimni, orang yang harus misalnya hidup di negara kita, harus diberi subsidi, harus menerima bantuan karena dia zimni, kafir yang kita lindungi. Itu istilah apa namanya mendapat hak suaka ya, kira-kira seperti itu. Jadi sangat aneh ketika ada orang Islam membenarkan bahwa kita boleh menembak karudal secara itu kan nggak tahu siapa yang kena ke negara lain gitu. Kafirnya yang kafir harbi tadi, kafir harbi adalah kafir yang boleh kita bunuh. Misalnya dulu Belanda datang sini kan penjajah kan. Uh, tapi kita mana boleh tembak ke negara dia nanti mati anak istri dia yang nggak berdosa kan. Nah, kita boleh tentara yang sini memang datang berperang itulah yang kita lawan itu aja seperti itu kira-kira. Nggak boleh kemudian turunannya atau apa nggak ada nggak kesalahan seseorang nggak boleh diwariskan kepada keluarganya kira-kira seperti itu kalau dalam Islam ya. Jadi tapi kenapa ada kemudian orang Islam yang berpikir dia jihad dengan bom bunuh diri misalnya dia berdiri dulu di mall apa misalnya pernah juga di Jakarta udah meledak bom Bali misalnya dia berdiri udah mati orang gitu kan. Itu bagaimana? Landasan dia berpikir salah. Dia mungkin mengambil partisi Al-Quran itu banyak. Diambil satu ayat aja yang tentang jihad. Padahal kalau dikupas dulu, di situ ada konteks yang khusus, khas. Nggak boleh umum general ya. Karena ketika dia melakukan bom bunuh diri tadi, sebenarnya dia sudah melanggar hukum Islam yang lain. Jadi sebenarnya dia jadi dosa. Salah satunya bunuh diri. Bunuh diri itu tidak boleh. Langsung kalau kita bunuh diri, matinya kafir. Kenapa? Jiwa kita bukan milik kita. Kita nggak punya apa-apa. Jiwa kita miliknya Allah. Allah yang berhak ngambil. Kalau kita ngambil punya orang lain kan mencuri kan? Nah, makanya dalam Islam kalau bunuh diri, apa namanya hukumnya kafir. Ini nggak boleh. Jadi ada masalah berat kali bunuh diri. Bulan 9 kemarin 2 orang bunuh diri. Anak usia. Habis itu ibu lihat dua-duanya perempuan.
Coba yang perempuan lebih hati-hati. Ya, kita saling menguatkan di sini, nggak boleh. Jadi yang bom bunuh diri aja merasa jihad tadi salah. Apalagi kita di sini bunuh diri sendiri misalnya karena aduh nggak sanggup lagi kuliah misalnya atau apa namanya kesal gitu kan. Nggak boleh karena apa kita nggak boleh melakukan sesuatu yang tidak di dalam kewenangan kita kayak gitu. Oke, lihat sekarang ciri rujukan yang baik ya. Jadi orang kan melihat, lihat nih ibu, lihat nih, ini kalian ambil apa rujukannya, referensinya ibu perlu. Nah kalian juga perlu sebenarnya mencari rujukan yang baik supaya artikelnya bagus, relevan. Mutakhir tadi, mutakhir itu terbaru. Tapi terbaru nggak boleh kita batasi limitnya misalnya 20 tahun atau 10 tahun. Karena tadi kita ambil azas, walaupun dia udah lama, tapi nggak ada lagi yang lain, harus kita ambil juga yang lama. Salah satunya Al-Quran, 1400 tahun ya lalu kita ambil kayak gitu. Terus benar. Jadi yang kira-kira misalnya seperti bumi pusat tata surya udah pasti nggak benar jangan ambil lagi. Karena jadi dia nggak bagus ya. Kira-kira seperti itu. Rujukan yang diprioritaskan dalam penulisan artikel ilmiah, yang pertama adalah artikel ilmiah dulu ya, yang dalam jurnal atau proceeding. Kemudian boleh juga menggunakan artikel ilmiah populer dalam surat kabar. Jadi ibu dulu sering nulis opini di Serambi, boleh kalian rujuk. Dia termasuk artikel ilmiah populer, opini ya. Kemudian buku. Jadi bukan buku nomor satu. Nah, usahakan jurnal. Kenapa? Karena seringnya buku itu yang lama-lama. Tapi ada juga buku terbit tahun baru. Hanya kalau prioritas dulu artikel. Bahkan nanti kalau nggak salah ibu di buku panduan juga ada dibilang 80% rujukan harus dari artikel ilmiah. Jadi 20% dari buku. Nah, ini maksudnya bahwa kita memprioritaskan artikel ilmiah. Kenapa? Karena artikel ilmiah itu ada hasil riset yang berjalan sepanjang tahun. Jadi diharapkan bahwa ilmunya itu baru-baru yang di dalamnya. Gitu ya, tujuannya. Silakan. Cara mencari ya. Bagaimana cara mencari sekarang materi bab 2 tadi? Cara mencari rujukan ilmiah. Semua rujukan ilmiah dimasukkan ke bab 2 ya. Tentukan kata kunci. Jadi mudah sekarang kita ada internet untuk mencari. Nanti ibu tunjukkan. Tapi jangan cari di Google. Kita harus menggunakan Google Scholar. Jadi nanti khusus keluar. Karena kalau kita cari di Google yang umum, nanti keluar semua. Yang di portal tadi juga keluar. Yang sebenarnya pas kita cek nanti dia nggak valid. Jadi daripada kan kita menghabiskan waktu tadi, menghabiskan uang juga untuk bayar data internet ya, mencari di Google yang umum, untuk khusus tinjauan pustaka langsung Google Scholar dulu buka. Jadi buka sih linknya di sini tinggal diklik www.scholar.google.com ya. Kemudian boleh langsung ke portal jurnalnya. Misalnya kita udah tahu ada jurnal Unsia. Di Unsia ini banyak jurnal. Corona salah satunya di prodi kita. Ada juga jurnal di prodi yang lain. Jadi kalian bisa lihat ya. Kemudian juga bisa tracking yang profil dosen. Profil dosen misalnya langsung ketik nama dosen FSD. Karena FSD ini adalah Faculty Staff Dashboard. Nanti keluar langsung. Kalau yang Rita Katir FSD, nanti yang misalnya Tiverijal FSD, keluar dia kan. Kemudian ada juga di sini kita Sinta Kemdikbud Go ID jurnal. Sebenarnya di Sinta ini kita bisa melihat jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Perlu juga, kalian misalnya kan buka Sinta, ambil yang jurnal. Terus jurnal Rona, terakreditasi Sinta nggak? Masukkan nama Rona di situ. Kalau keluar berarti dia udah terakreditasi kan lebih bagus kita ambil. Kemudian juga ada Scopus. Boleh dicek. Nah, yang paling penting adalah kalau menurut Ibu, sebenarnya menyusun bab 2 itu menjadi sangat ringan, mudah, asik. Ketika kita mampu menggunakan reference manager. Katanya dengan Pak Idam kan sudah belajar, EndNote ya. Nah, tapi kalau ada yang bisa menilai, kayak Ibu menggunakan menilai, gunakan. Apa aja boleh gunakan. Berarti kita sudah menggunakan tool tadi untuk membantu kita melakukan pemanggilannya atau penghargaan untuk referen yang kita kutip. Kemudian reference manager juga membuat kita membantu kita untuk tidak silap. Kalau kita buat manual mungkin kita tersilapkan ya. Sudah pernah kita kutip di bab 2, pas di referen kita lupa panggil dia. Tapi kalau kita udah buat reference manager, kita buat dulu bab 2 fokus gitu kan. Add terus referen mau 100 nggak ada masalah. Begitu sampai ke references, call aja kan, keluar kan. Nah, itu membuat kita tidak silap saja. Tapi kalau kita buat manual, biasanya ibu sering cek tuh. Ibu cek, ibu pakai kata kunci Ctrl F aja. Ada Katir 2022. Pasti dia daftar pustaka nggak ada. Karena melakukan secara manual.
akan terjadi ada di dalam daftar pustaka, nggak ada di referan, atau ada di referan, nggak ada dalam daftar pustaka. Sebaliknya kejadiannya. Gitu. Jadi pastikan kita bisa menguasai reference manager. Jadi salah satu keahlian yang diharapkan dari mengikuti mata pelajaran PTP, kalian mampu menggunakan salah satu reference manager ya di laptop kalian. Nah, sekarang bahas sudah ada. Apa yang akan kita lakukan ini untuk bab 2? Susun kerangka bab 2 tadi. Salah satunya sudah ada kita. Nah, kita buat kerangka-karangan dulu. Dulu kan waktu mengarang di sekolah disebut kerangka-karangan ya. Jadi bab 2. Apa tuh kerangka? 21 mau diisi apa? Apakah ada anaknya lagi? Terus 22 diisi apa? Itulah kerangka-karangan dibuat. Kerangka-karangannya dulu. Jadi sebagai novel dan mudah juga. Bagaimana kita memulai? Tetap menggunakan kata kunci tadi. Jangan sampai ada kata kunci yang nggak ada dalam bab 2-nya. Kira-kira gitu kan? Jadi berarti tentang si objek penelitian harus kita jelasin, tentang si variabel harus ada materinya. Apalagi misalnya. Kemudian tentukan subbab ya. Susun subbab tersebut dengan novelty. Nah, maksud dengan novelty itu adalah ada apa namanya urutannya, ada ceritanya. Nah, kalau maju mundur kan nggak asik tuh ceritanya. Tapi kalau misalnya berurut, orang dengarnya dari awal ke akhir gitu dapat poinnya maksudnya. Kemudian perhatikan urutan sesuai judul dan logis ya urutannya. Kemudian mulai menuliskan ke dalam bab 2 yang tetap semuanya harus dimulai. Ada orang nggak jalan-jalan, sebenarnya karena nggak mulai-mulai. Gimana proposalnya? Gimana penelitiannya? Belum, Bu, belum ini. Karena nggak dimulai. Coba di langsung, oh saya harus mulai kan? Kalau kita buat agenda ya, langsung ini bulan berapa sekarang? Bulan 10 kan? Langsung buat agenda misalnya di bulan 11 minggu ke-1 sudah tulis proposal saja. Ya harus dengan mulai tadi ya, niat juga nih berarti. Nah, sebelum menulis bab 2, semua rujukan disimpan dalam reference manager. Ini juga perlu kita lakukan ya. Kalau udah disimpan baru bisa di call ya. Kalau misalnya di menilai istilahnya add. Kita add rujukan yang kita ketemukan, maka perlu juga kalau kalian download jurnal, buat aja satu folder yang namanya referensi. Ya, jurnal referensi. Nah, baru kemudian dari situ kalian masukkan ke dalam Mendeley kalian misalnya kalau ibu pakai Mendeley. Nah, udah. Sehingga waktu menulis ibu memang nggak buka lagi folder ibu, langsung bacanya dari dalam Mendeley. Ya. Kemudian menulis dengan sistem reference manager. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang online bisa dengar ibu? Bisa, Bu. Ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, mungkin Ibu stop dulu rekamannya ya, jangan terlalu panjang. Mudah-mudahan ada manfaat diskusi kita hari ini tentang bagaimana kita menyusun bab tinjauan kepustakaan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa membuat novelty yang bagus ya dari bab 2 kita dengan menggunakan sumber-sumber yang valid tadi ya. Jangan sampai sumber-sumbernya sumber yang tidak jelas. Dan kemudian apa namanya? Jangan lupa kita menggunakanlah tools yang ada reference manager karena ini sangat membantu kita untuk menghindari perbedaan antara bab 2 dengan daftar pustaka nanti ya. Jangan sampai kita ada tadi mengambil kutipan orang tapi tidak ada sumbernya di daftar pustaka. Jadi menjadi apa namanya? Pembaca kita tidak bisa melakukan tracking ya. Tujuannya mungkin itu ada materi dari Ibu. Kita lanjutkan dengan diskusi untuk rekaman pada di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.